Saya mendapat banyak sekali insight dari beberapa penafsiran dari ayat Al-Quran tadi. Salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini sangat sulit untuk menghadirkan dialog-dialog yang menghadirkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda. Dan seolah-olah hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama, baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan untuk berdialog. Nah, kira-kira mengapa sangat sulit bagi kita di negara kita ini untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda untuk hadir dalam suatu forum dialog yang sama. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik. Kenapa sekarang antara yang Muslim dan non-Muslim jadi sulit berdialog? Saya mengapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-Muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya. Bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama. Pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang non Irman saya. Yang non Muslim tadi itu. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Siapa namanya? Krisman. Oke. Namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog, dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang, itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngeri. Ngerinya itu, ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya tidak takut, bunuh ya tidak takut, karena nggak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah. Sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua ada beberapa kejadian nyata. Di beberapa negara yang pahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi, didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya, tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Kures sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main. Karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan, kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang. Karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Kures tadi. Berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohonnya. Saya pernah juga disoani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita, satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim.
Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, seperempat kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. Seperempat saja, sepertiga saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya nggak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, Fidhillihi yaumala dhilla illa dhilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang nggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia nggak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini nggak jadi melakukan hal yang nista, yang nggak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya nggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu apresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jumpa kembali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial cara menambahkan atau memberikan teks otomatis pada video. Nah, ini caranya sangat mudah teman-teman ya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Capcut. Nah, tentunya caranya sangat mudah teman-teman. Baik teman-teman, mari langsung saja kita ke video tutorialnya. Baik teman-teman semua, di sini saya sudah memiliki aplikasi yang bernama Capcut teman-teman ya. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download melalui Play Store ataupun melalui media lainnya teman-teman ya. Nah teman-teman, pertama-tama kita pastikan sudah terinstall aplikasi Capcutnya di smartphone teman-teman semua. Nah ini dia teman-teman, logo yang ada logo ini teman-teman. Nah sebentar teman-teman ya, kameranya agak sedikit ngebur. Nah ini dia teman-teman. Nah, kita buka saja aplikasinya teman-teman. Aplikasi Capcutnya kita buka, klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, tampilannya. Nah, akan seperti ini. Nah, ketika sudah buka, kita pilih yang namanya klik proyek baru teman-teman. Ini namanya proyek baru. Oke teman-teman ya, saya privasi dulu teman-teman ya. Nah, kita klik proyek baru. Nah, kita cari video yang akan kita tambahkan. Nah setelah kita tambahkan, nah seperti ini saya menggunakan video saya sendiri teman-teman ya. Nah ini sebelumnya kita coba kita play dulu.
Nah, sebentar teman-teman ya, biar ada suaranya. Saya pindahin dulu mic-nya. Teman-teman ya. Nah, Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial cara memberikan teks teks otomatis pada sebuah video. Nah, ini caranya sangat mudah. Mari kita simak videonya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya. Sebentar saya pakai lagi mic-nya teman-teman ya. Saya akan pakai lagi mic-nya karena sudah dilepas tadi. Oke teman-teman. Nah, caranya ini sangat mudah teman-teman ya. Caranya, nah kita kembali dulu teman-teman. Caranya, nah sangat mudah teman-teman. Nah, kita pilih yang namanya teks ini teman-teman. Teks. Nah, sebentar teman-teman. Ini agak ngeblur nih teman-teman. Maklumlah HP biasa nih teman-teman ya, bukan HP murah teman-teman. Tag. Nah, setelah kita pilih tag, kita sebentar ngeblur terus teman-teman ya. Nah, kita tambahkan yang namanya klik ini, keterangan otomatis nih. Ada keterangan otomatis. Nah, kita klik aja teman-teman, keterangan otomatis. Nah, di sini ada pilihan lagi. Nah, jadi langsung saja kita klik mulai teman-teman, langsung saja. Nah, langsung klik mulai. Nah kita tunggu beberapa saat, tunggu dia akan memproses, membuat keterangan otomatis. Nah, cukup sebentar teman-teman ya. Nah, coba kita play teman-teman ya, play. Ini sudah ada nih. Oke. Assalamualaikum. Nah, ya. Nah, teman-teman, bagaimana? Cukup mudah kan? Jadi kita tidak lagi repot-repot mengetiknya, teman-teman ya. Mengetiknya sesuai dengan yang kita bicarakan, teman-teman ya. Tidak seperti itu lagi. Nah, ini kan masih apa ya? Masih bawaannya, teman-teman, masih standar nih. Bagaimana cara kita merubah tagnya? Nah, tinggal kita klik aja di salah satu ini, teman-teman. Salah satu ini aja. Salah satu kita klik. Nah, kita pilih yang namanya gaya, mungkin ya, gaya. Nah, sebentar teman-teman. Nah, di sini kita bisa merubah fontnya teman-teman. Nah, merubah fontnya, pilih yang teman-teman suka ya, apa misalkan. Nah, coba saya pilih yang ini saja, yang palet ini ya, yang palet. Nah, otomatis dia akan berubah teman-teman ya. Otomatis dia akan berubah sendiri. Nah, ketika langsung kita klik OK. Nah, kita klik OK. Ini semuanya sudah otomatis berubah teman-teman ya. Semuanya sudah otomatis berubah. Kita coba. Nah, dia otomatis berubah teman-teman tuh. Nah, bagaimana lagi kalau kita ingin merubahnya lagi? Tinggal kita pilih yang tadi lagi. Nah, kita pilih yang namanya efek. Kita kasih efek. Nah, misalkan kita kasih ini yang kuning ini. Nah, maka dia akan berubah. Oke aja. Siap. Nah, dia sudah berubah. Nah, oke teman-teman ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetiknya, itu terlalu ribet dan lama teman-teman ya. Oke teman-teman, sebentar. Baik teman-teman semua. Nah, kita sudah menambahkan tag. Nah, jadi ini kamera goyang-goyang teman-teman ya, susah juga. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah,
Nah, keren kan teman-teman kan? Masya Allah. Nah, setelah itu ya kita tinggal ekspor aja teman-teman ya. Dan juga sangat simple, sangat mudah, tinggal klik aja ya sudah otomatis mengikuti apa yang kita bicarakan teman-teman ya. Kalau dulu saya pernah sempat juga sewaktu saya belum tahu caranya teman-teman ya. Saya kan dari dulu menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, saya akan cerita sedikit. Dulu itu ketika saya ingin memberikan teks itu secara manual teman-teman ya. Jadi pakai ketik. Padahal durasi videonya itu hanya berapa menit ya? Mungkin 2 menit itulah. Itu sampai bosan teman-teman ya. Saya ngetiknya itu karena saking lamanya itu loh ngetik sampai bosan teman-teman. Bayangkan durasi 2 menit aja itu lama gitu loh. Apalagi yang sampai belasan menit, di atas 10 menit lah. Itu mungkin kita sampai mungkin apa ya? Mungkin sampai mungkin ditinggalin gitu aja lah. Nah, teman-teman itulah tadi cara menambahkan tag otomatis di video dengan cara yang sangat mudah teman-teman ya. Ini cocok buat teman-teman yang ingin membuat konten yang kepingin ada tagnya untuk ditampilkan gitu kan keren teman-teman. Jadi orang tidak hanya apa ya? Tidak hanya orang yang Indonesia saja, mungkin orang dari luar sana juga orang yang apa ya? Tidak hanya mendengar tapi juga bisa membaca tag-nya karena tag itu kalau kita lihat itu lebih jelas daripada kita ngomong teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan tadi juga tag-nya itu bisa kita ubah teman-teman, bisa kita ubah ke bahasa seperti bahasa Inggris juga bisa teman-teman. Itu silahkan teman-teman ulik-ulik sendiri karena situ sudah lengkap, sudah yang penting teman-teman tahu dasarnya, sudah tahu gimana caranya itu aja teman-teman. Yang selebihnya teman-teman bisa kembangin sendiri. Dan saya tekankan sekali lagi ini tutorial ini khusus bagi yang masih pemula teman-teman ya. Kalau yang sudah biasa, yang sudah pro, yang sudah apa ya, sudah ahli deh. Ya dia tidak akan membutuhkan tutorial ini lagi. Ini terkhusus untuk teman-teman yang masih sangat-sangat pemula untuk belajar mengedit video. Nah, teman-teman, apa ya? Ya mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang masih sangat pemula ingin belajar mengedit video dan juga ingin membuat konten mengedit video untuk tujuan membuat konten dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin cukup apa ya? Saya akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tutorial-tutorial yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman yang masih sangat pemula teman-teman ya. Baik teman-teman, jika dirasa teman-teman menyukai video ini, menyukai konten ini, ya mohon kiranya untuk dibantu agar channel ini di-subscribe dan di-like teman-teman ya. Serta berikan komentar-komentar yang positif, yang membangun. Kalau bisa, kalau teman-teman mau juga bisa request edit pemula di menggunakan smartphone ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.